Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Arfi Sluwi. Jadi di video kali ini saya akan membaca juga, kita akan mereview sebuah jurnal atau informasi dari National Security Agency ya, perihal permasalahan memory safety yang terdapat pada C++ dan juga dari National Security Agency ini juga memberikan sebuah informasi atau fatwa lah, bahwasanya stop untuk menggunakan bahasa-bahasa yang non memory safety katanya di sini. Dan juga bisa dikatakan juga di sini ada informasi bahwasanya juga nanti dari pemerintah Amerika Serikat juga bukan kita bilang melarang ya, tapi menyarankan untuk tidak lagi menggunakan bahasa C++ untuk project ke depannya gitu. Nah, apa permasalahannya kita baca bareng-bareng teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman agak kurang paham kali tentang bahasa Inggris, saya akan membantunya teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita katakan masyarakat modern sangat bergantung pada otomasi berbasis, bisa kita katakan, perangkat lunak gitu. Jadi dengan secara implisit teman-teman, ya itu dia mempercayai pengembang untuk menulis perangkat lunak yang beroperasi gitu, beroperasi sesuai harapan dan tidak dapat disalahgunakan untuk tujuan yang jahat gitu teman-teman. Jadi pun meskipun si developer sering kayak istilahnya melakukan lah pengujian gitu teman-teman, pengujian yang ketat untuk mempersiapkan logika dalam perangkat lunak kondisi yang tak terduga, ya sebuah kerentanan. Sebuah kerentanan ini pada perangkat lunak yang dapat dieksploitasi masih sering itu didasarkan pada based dari sebuah memori teman-teman. Nah, jadi contohnya kayak istilahnya meluapnya lah istilahnya buffer memory dan memanfaatkan masalah dalam cara perangkat lunak mengalokasikan dan membebaskan memori gitu teman-teman. Jadi si produk Microsoft ini teman-teman mengungkapkan dalam sebuah konferensi pers pada 2019 ya dari tahun 2006 dan sampai 2018, 70% teman-teman dari kerentanan mereka itu disebabkan oleh katanya masalah memori. Si Google juga teman-teman juga menemukan persentase serupa teman-teman katanya di sini. Serupa dari kerentanan keamanan memori selama beberapa tahun terkhususnya pada uh, Project Chrome di sini teman-teman. Jadi dibalik bukan dibalik ya, tapi aktor atau istilahnya pelaku-pelaku kejahatan cyber gitu teman-teman dapat mengeksploitasi bisa kita katakan di sini kerentanan untuk istilahnya mengeksekusi sebuah kode jarak jauh atau menyebabkan efek-efek yang merugikan gitu teman-teman. Yang seringkali dibilang di sini dapat mengkompromikan perangkat dan menjadi langkah awal instruksi jaringan skala besar gitu. Jadi bisa kita tulis, bisa kita tulis. Jadi kita baca lagi di sini teman-teman. Jadi di sini bahasa pemrograman yang umum digunakan seperti dibilang di sini C dan C++ memberikan banyak kali sebuah kebebasan gitu, freedom dan fleksibilitas dalam manajemen memori teman-teman. Dalam manajemen memori kita bilang sambil sangat bergantung pada pemrograman untuk melakukan pemeriksaan pada sebuah referensi memori. Jadi kesalahan yang simpel atau kesalahan yang sederhana dapat istilahnya mengakibatkan kerentanan gitu teman-teman. Kerentanan berbasis memori yang bisa kita katakan yang bisa dieksploit teman-teman. Nah, di sini. Jadi kerentanan yang simpel ini bisa menyebabkan eksploitasi memori gitu. Habis itu software analysis tools, berarti alat analisis kayak semacam alat analisis perangkat lunak dapat mendeteksi banyak banget masalah dalam hal memori gitu teman-teman. Dan opsi-opsi bisa kita katakan opsi lingkungan operasi yang memberikan banyak perlindungan gitu. Tapi bisa kita katakan di sini, tapi
perlindungan yang inherent yang ditawarkan oleh bahasa pemrograman yang aman terhadap memori dapat mencegah gitu teman-teman. Dapat mencegah atau bisa kita katakan mengurangi permasalahan dari memory management ini. Jadi si National Security Agency atau NSA ini merekomendasikan istilahnya penggunaan bahasa pemrograman yang bisa kita katakan aman terhadap memori jika memungkinkan ya di sini when possible ditulis. Jadi meskipun bisa kita katakan meskipun perlindungan tambahan pada bahasa yang tidak aman terhadap memori dan menggunakan bahasa aman terhadap memori tidak memberikan perlindungan yang mutlak terhadap masalah memori yang dapat dieksploitasi teman-teman, secara tidak langsung mereka dapat memberikan perlindungan yang signifikan katanya di sini teman-teman. Jadi dapat perlindungan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, sebuah komunitas-komunitas perangkat lunak secara keseluruhan di sektor swasta, habis itu di sini ada juga akademis dan juga istilahnya pemerintah Amerika Serikat atau US government di sini. Memulai inisiatif untuk mendorong istilahnya budaya-budaya seperti untuk membuat sebuah program itu yang aman terhadap memori gitu teman-teman ya. Di sini menggunakan bahasa pemrograman yang aman memorinya gitu teman-teman, safe memory. Oke, di sini kita masuk lagi ke segmen the memory safety problems gitu atau masalah keamanan memori ya. Jadi cara sebuah software atau perangkat lunak mengelola memori adalah inti untuk mencegah banyak kerentanan dan memastikan istilahnya program yang robust atau kuat ya. Habis itu exploiting poor gitu teman-teman, eksploitasi pengelolaan memori yang bisa kita katakan di sini ceroboh gitu, dapat memungkinkan seorang penjahat cyber atau ya hacker gitu teman-teman melakukan sebuah tindakan-tindakan yang berbahaya gitu teman-teman, seperti bisa membuat program itu bisa menjadi crash teman-teman di sini. Jadi habis itu teman-teman, keamanan memori ini adalah sebuah kategori yang luas yang mencakup masalah terkait bagaimana sebuah program itu mengelola memori. Di sini teman-teman. Jadi salah satu masalah umum adalah bisa kita katakan di sini buffer overflow ya teman-teman. Yang dimana sebuah data ini diakses teman-teman sebuah data ini diakses di luar dari batas sebuah array teman-teman. Ini seringkali memang terjadi pada bahasa-bahasa pemrograman yang low ya seperti bahasa C khususnya gitu. Jadi masalah umum lainnya di mana teman-teman berkaitan dengan alokasi memori juga itu masih menjadi permasalahan yaitu buffer overflow ini tadi gitu teman-teman. Jadi di sini memang lebih banyak di NSA ini lebih banyak membahas tentang memory safety problem juga teman-teman. Habis itu kita bisa lihat lagi di sini memory safe language teman-teman kan. Jadi apa sih memory safe language ini? Mari kita baca, kita bisa baca bareng-bareng lagi nih teman-teman. Oke, di sini kita lihat lagi di sini ada teknik using memory safe language, teman-teman. Jadi kita bisa kita katakan di sini teman-teman, biar saya dulu. Jadi menggunakan bahasa pemrograman yang aman terhadap memori bisa kita katakan dapat membantu mencegah si programmer gitu teman-teman memperkenalkan istilahnya memperkenalkan jenis masalah-masalah yang terkait dengan memori-memori tertentu gitu teman-teman. Habis itu memori yang dikelola secara otomatis sebagian bagian dari bahasa si komputer ini tadi teman-teman kan. Jadi ini tidak bergantung kepada si programmer yang harus memberikan atau menambahkan kode gitu, menambahkan kode untuk menerapkan istilahnya memory safety atau perlindungan memori ya di sini atau memory protection. Habis itu bahasa tersebutlah yang nantinya akan menerapkan si perlindungan otomatis tadi teman-teman. Seperti contohnya bahasa Python, Java, C#
Go, Delphi, Object Pascal, Swift, Ruby, Rust, and ada teman-teman. Nah, jadi contohnya seperti ini tadi. Namun, meskipun menggunakan bahasa yang safe gitu teman-teman, pengelolaan memori ini memang tidak sepenuhnya aman ya. Habis itu sebagian besar bahasa aman terhadap memori, istilahnya bahwa mengakui bahwa terkadang perangkat lunak kadang-kadang perlu melakukan istilahnya konfigurasi pengelolaan memori di sini teman-teman. Akibatnya adalah tersedia sebuah class atau function yang bisa dikatakan tidak aman terhadap memori dan memungkinkan nanti si programmer di sini teman-teman melakukan tugas pengelolaan memori yang bersifat tidak safe gitu teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Jadi bisa kita katakan di sini memang banyak kali teman-teman. Contohnya di sini ada lagi anti exploitation feature juga teman-teman. Jadi apa sih anti exploitation feature? Ini kita baca juga teman-teman. Jadi di sini kompilasi dan eksekusi environment atau lingkungan pada saat mengeksekusi atau mengkompilasi teman-teman dapat digunakan nanti kan untuk mempersulit si hacker itu atau si apa ya bisa kita katakan penjahat cyber itu teman-teman mengeksploit masalah tentang memori-memori ini teman-teman atau pengelolaan memori ya. Jadi sebagian besar fitur-fitur tambahan ini nanti berfokus pada istilahnya membatasi lah lokasi di mana kode dapat dieksekusi itu teman-teman. Jadi dia ini kita bisa katakan teman-teman biar saya baca dulu. Jadi sebagian besar fitur tambahan ini nanti akan membatasi lokasi memori atau lokasi di mana kode yang dapat dieksekusi di dalam memori teman-teman dan membuat sebuah tata letak memori tidak dapat diprediksi ya. Jadi akibatnya bisa kita katakan dia akan mengurangi si hacker atau orang-orang yang jahat ini untuk menggunakan teknik exploit seperti mengeksekusi data sebagai kode teman-teman dan menimpa alamat istilahnya alamat return atau alamat pengembalian teman-teman untuk mengarahkan sebuah alur program ke lokasi-lokasi berbahaya. Jadi nanti kita akan menggunakan konsep namanya control flow guard atau CFG teman-teman akan membatasi lokasi di mana kode dapat dieksekusi. Demikian juga ada namanya di sini address space layout randomization teman-teman. Di sini atau ASLR teman-teman dan juga data execution prevention atau DEP teman-teman. Jadi inilah istilahnya nanti akan membatasi lah lokasi-lokasi kode-kode mana yang dapat dieksekusi sehingga nanti hacker tidak bisa dengan kata lain ngeretas lah gitu teman-teman berdasarkan permasalahan dari memori ini tadi. Jadi teman-teman bisa kita baca juga di sini ya C++ habis itu dan assembly ke C++ dan bahasa assembly ini tetap ke bahasa aman teman-teman terhadap memori jika memungkinkan. Jadi memori safety seperti bahasa Python, Java, C#, Go, Object Pascal, Swift, Ruby, Rust dan juga ada teman-teman. Di sini memang bahasa yang sangat aman terhadap memori, ya kan? Dan memberikan istilahnya tingkat perlindungan memori yang berbeda-beda. Sehingga bisa kita katakan pertahanan di sini teman-teman. Pertahanan atau perlindungan penguatan kode yang tersedia seperti ada opsi compilernya nanti, alat analisis tools, dan juga konfigurasi sistem operasi juga harus digunakan nanti untuk meningkatkan perlindungan. Jadi teman-teman, orang ini memang bilang di sini dengan menggunakan bahasa aman yang terhadap memori dan mempertahankan penguatan kode yang tersedia banyak kerentanan memori dapat dicegah gitu, diminimalkan atau dibuat sangat sulit untuk dieksploitasi oleh bisa kita katakan hacker-hacker ini tadi teman-teman atau istilahnya cracker-cracker yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi pertanyaannya sih memang apakah dengan hal tersebut seperti ini yang kita baca tadi teman-teman sekilas saja nanti akan saya kasih ya informasi dari PDF-nya ini di deskripsi teman-teman. Jadi apakah dengan informasi di atas ini atau yang informasi memang dari NSA yang udah dibaca teman-teman, kita baca bareng-bareng tadi, yang orang ini citing juga dari si Microsoft, Google, habis itu Georgia Institute
teknologi, the Linux Foundation malah, dan juga ada di sini open source security dari Linux juga, dan dari NSA serta NSE lagi teman-teman tentang di bagian hardware. Jadi apakah C++ dan C ini menjadi tidak relevan lagi nanti untuk proyek kedepannya? Ya, bisa saya katakan bisa menjadi relevan dan tidak relevan ya. Kalau misalnya kita baca-baca lagi. Karena kalau menurut saya bisa menjadi relevan, bisa menjadi tidak. Nah, pertanyaannya relevan gimana gitu. Nah, relevannya ketika kita meminta istilahnya bahasa atau program yang memerlukan performa tingkat tinggi, ya bisa kita katakan C atau C++ ini memang masih bisa teman-teman, karena dia ini dirancang untuk memberikan kontrol tingkat rendah atas perangkat keras dan memori kan, yang membuatnya sangat cocok. Contoh kayak istilahnya sistem dengan kebutuhan yang performance-nya sangat tinggi, seperti sistem operasi, driver perangkat keras, dan aplikasi yang bersifat real time teman-teman. Jadi aplikasi-aplikasi yang memerlukan kontrol maksimal atas alokasi sumber daya seperti game engine atau sistem embedded kan masih butuh teman-teman kepada bahasa C atau bahasa C++ ini tadi kan. Habis itu teman-teman, bahasa C dan C++ ini memberikan fleksibilitas dan kontrol langsung loh terhadap pengelolaan memori yang terkadang diperlukan dalam aplikasi di mana bahasa aman yang terhadap memori mungkin terlalu membatasi kan, atau menghasilkan overheat performance yang sangat signifikan juga terkadang. Habis itu teman-teman, seperti bahasa C++, ya, ekosistem alatnya, habis itu library-nya, dan framework-nya yang matang kan masih banyak banget teman-teman, mendukung pengembangan proyek-proyek dari bahasa C++ itu tadi, atau bahasa C, yang menjadikannya sebagai ya masih the best one lah, atau pilihan yang kuat banget gitu, untuk banyak kasus penggunaan gitu teman-teman. Habis itu kan ada sekarang kayak istilahnya modernisasi, standarisasi dari C++, ada namanya C++ 11, 17, dan 20. Kan itu kan udah ada konsep namanya smart pointers dan RAII atau Resource Acquisition is Initialization, yang dimana itu untuk mempermudah konsep kita dalam pengelolaan memori. Habis itu static analysis tool atau alat analisis statis kan semakin canggih juga. Ya membantu istilahnya kita nanti mengidentifikasi lah dan memperbaiki ya masalah-masalah keamanan lah, terkhususnya dalam bahasa pemrograman C atau C++ ini tadi. Habis itu bisa kita katakan juga teman-teman, ya dalam beberapa proyek juga seperti aplikasi tertentu kayak embedded system atau perangkat IoT, performance dan footprint rendah kan lebih penting kan daripada keamanan bawaan bahasa gitu. Karena dalam kasus seperti ini resiko dapat diminimalkan dengan pengujian dan pengawasan yang lebih ketat lagi gitu. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya ya C++ mungkin menghadapi tantangan dari bahasa yang lebih aman seperti bahasa Rust tadi kan, yang lebih aman terhadap memori. Tapi keduanya tidak akan kehilangan relevansi juga teman-teman, karena proyek masa depan mungkin akan mengadopsi pendekatan-pendekatan yang hibrida bisa kita katakan. Jadi menggunakan C dan C++ ini untuk performance tinggi dan aplikasi low level ya masih boleh-boleh aja gitu. Habis itu menggunakan bahasa yang aman terhadap memori seperti Rust atau ya Golang untuk aplikasi keamanan di mana ya keamanan lebih penting, boleh-boleh aja gas kan, nggak masalah teman-teman kan. Namun penting bagi istilahnya kita bahwasanya ya C++ itu belum bisa kita katakan mati banget lah teman-teman. Jadi belum sampai sekarang pun masih banyak juga yang butuh terkhususnya developer-developer yang berfokus kepada bahasa seperti C dan C++ teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya ada kritik dan saran teman-teman bisa aja hantam aja kolom komentar atau bisa buat isu yang sudah saya sediakan nanti di deskripsi teman-teman perihal dari konten kita ini. Jadi kalau misalnya ada kekurangan perihal saya menjelaskannya atau apa-apa boleh aja kritik di kolom komentar teman-teman ya, atau dikoreksi lagi. Jadi so thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Thank you.